Walaupun sudah sekian tahun, nanti September tahun depan ini saya bersyukur pada Tuhan. Oktober lalu saya dihubungi oleh salah satu cucunya. Ada hamba Tuhan kan merayakan pernikahan ke-65 tahun. September ini, tahun 2010. Nah saya heran, kenapa kok jauh-jauh saya dihubungi? Saya ingin tahu kenapa saya. Namanya pendeta O Santana, itu kakak kandung dari pendeta Damaris almarhum. Nah, ternyata tahun 83 dia cerita. Waktu mereka merayakan ulang tahun pernikahan ke-60, saya diundang hadir. Nah, setelah 83 saya kenal mereka. Dan mereka berkata tentang kehidupan kami, bersyukur untuk kepercayaan itu. Nah, saya mau cerita. 65 tahun pun menikah. Manusia tetap akan saling belajar untuk mengenal. Sebab jiwa ini yang paling sulit. Itu suami istri. Apalagi kita yang gak ada hubungan darah, gak ada hubungan keluarga, gak ada hubungan apa-apa. Suku kita beda, cara kita bicara beda. Kalau persekutuan roh dari Roh Kudus tidak kita utamakan, pecah kita ini pasti. Ayo, secara logika saja. Urusan apa sih kita masing-masing? Betul tidak? Secara fakta kita nggak ada tanggung jawab apa-apa pada satu dengan yang lain. Karena kita memang lain keluarga, kita lain suku, lain tujuan juga ke sini. Walaupun ada berapa yang kerja di satu pabrik yang sama, tapi tetap dalam hidup kita beda. Maka itu yang ketiga ini penting, saudara. Persekutuan roh. Sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Katakan amin. Yang mengikat kita adalah darah Yesus dan Roh Kudus. Amin. Itu mengikat kita. Dan itu harus kuat dalam diri kita. Terus begitu kekompakan di antara kita. Ayo kita tunjukkan. Dengan kesatuan roh ini tadi. Jadi artinya di atas semuanya itu Roh Kudus yang mengikat, menyatukan kita semuanya. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Kasih mesra. Saudara, kata kasih mesra ini tidak ada unsur seks sama sekali. Saya ulang. Kata kasih mesra itu nggak ada unsur seks sama sekali. Saya kembali pada 9 pendeta itu. Mereka memiliki nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh. Dan mereka itu punya hubungan kasih mesra. Bayangkan. Maka itu kisah itu tetap hidup di hidup saya sampai hari ini. Sudah 30 tahun yang lalu kejadiannya itu. Bayangkan. Tapi saya nggak akan lupa. Karena bahasa itu hal yang luar biasa. Apalagi saya pernah ada di negara komunis. Saya pernah di Jerman Timur. Saya pernah di negara sosialis Yugoslavia. Tahu bagaimana kejamnya komunis itu. Sampai ada pendeta bisa percaya. Nah, coba jujur pada diri kita sendiri. Dalam persekutuan kita. Sebagai anak-anak Tuhan sesama kita dari Indonesia. Di Korea ini. Misalnya suatu hari dari Busan ada kabar. Menjelek-jelekan salah seorang di antara kita. Belajarlah kita untuk percaya dia. Sekalipun, nah ini untungnya. Sekalipun. Betul yang dia ngomong itu. Dia jelek-jelekan kita. Tapi kalau pertama kali reaksi kita mendengar berita itu. Tetap ada 4 hal ini tadi. Untungnya apa dari pihak kita? Ketika mendengar kabar itu betul. Bukan cuma gosip. Jawab. Apa untungnya kita? Kalau pertama kali muncul reaksi kita adalah, aku percaya dia. Pasti dia nggak ngomong seperti itu. Apa untungnya? Kalau itu betul, dia ngomong seperti itu. Ayo. Sikap kita bagaimana? Apa? Tenang, betul. Apalagi kalau saya tuh sahabat baik dengan Ivan. Baik betul. Suatu hari, Ivan itu cerita kepada saya, ada seseorang menyakiti dia yang saya nggak kenal. Tapi Ivan begitu menjelaskan tentang orang itu dan ciri-cirinya semuanya. Lagi sekali saya tidak kenal. Tapi kira saya nebak-nebak. Oh pasti orang itu. Karena begitu rincinya sahabat baik. Pertanyaan saya kepada saudara. Suatu hari saya ketemu orang itu yang bersangkutan. Tadinya saya nggak kenal. Muncul apa di hati saya? Saya sahabat baik dengan Ivan. Iya. Terus muncul dari sikap saya. Ketika ketemu orang itu. Penolakan.
nilai. Bukan cuma itu, saya akan bilang, oh ini toh bajingannya itu. Loh, betul nggak? Jahat nggak saya? Karena sudah teracuni. Kenapa teracuni? Karena sahabat baik. Pasti saya akan ada unsur membela dong. Saya nggak rela kalau sahabat jadi sakiti. Nah, itu manusia. Maka itu saya kembali pada contoh ini. Seandainya yang ngomong itu betul, bahwa dia menjelek-jelekkan suara seperti itu, tapi reaksi pertama kita pakai ayat-ayat ini, seperti 9 pendeta Rusia itu, apa yang muncul? Walaupun itu betul yang dia katakan, ayo cepat. Ini penting sekali saudara dalam persoalan kita bersama-sama. Muncul apa? Sikap apa? Reaksi apa? Kalau itu memang betul dikatakan suara kita itu. Ayo, mikir. Apa? Pertobatan. Betul, kalau rohani itu. Tapi ada unsur yang lain. Kita tetap nggak akan marah pada dia. Kenapa? Lapang dada. Karena sudah dahulu reaksi yang pertama itu mau mengampuni dan percaya kepada dia. Coba tolong bacakan 1 Korintus 2 ayat 2. Mengapa Paulus menyatakan ini? Dan ini penting sekali untuk hidup kita. Salah seorang silakan baca 1 Korintus 2 ayat yang kedua. 1 Korintus 2 ayat kedua. Ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Luar biasa. Sebab aku telah memutuskan. Saudara, mari kita jujur. Seringkali keputusan kita salah dalam kita bersekutu dengan yang lain. Apa kebalikan firman itu? Aku telah memutuskan untuk tidak ingin tahu apa-apa di antara kamu, kecuali satu saja. Yesus sudah mati untuk kamu belum? Ayo kita jujur, apalagi kita orang Indonesia. Seringkali kan kita kulaan gosip. Tahu kata itunya, mau tahu aja. Itu kita. Bahkan kalau itu nggak tahu, kita kan korek-korek. Apalagi terus kita mau cari bahan. Kita seringkali usil. Betul tidak kata itu? Seringkali kita usil. Kita ngurusi urusan orang lain. Ngapain? Ayo dalam hidup kita bersikap seperti Paulus. Sebab aku telah memutuskan tidak ingin tahu apa-apa tentang kamu. Itu urusanmu. Tapi satu aku harus tahu. Kalau Yesus belum pernah mati untuk kamu, aku akan beritahu kamu. Artinya apa? Menginjil. Pakai hukum ini, saudara. Pakai hukum ini. Beritahukan kepada semua saudara kita dalam hidup itu. Indah sekali kalau itu ada dalam diri kita. Amin. Indah bukan? Kasih mesra lagi sekali, nggak ada unsur seks. Tapi sebagai keluarga di dalam Yesus. Ya. Kalau dalam istilah bahasa Ibrani-nya inilah kasih filio, kasih persaudaraan. Ya. Terus yang terakhir ada apa? Belas kasihan. Jadi kalau ada belas kasihan, pasti kita nggak akan pernah marah atau emosi pada saudara kita itu, karena kita rindukan adalah pemulihan dalam hidupnya. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan semuanya itu. Ayat 2, masih Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Sampai yang keempat kita akan melihat hal yang indah. Maka saya berkata, kalau dunia menggunakan hukum ini, nggak ada perang di dunia ini. Coba perhatikan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. 1, hendaklah kita bagaimana? Sehati sepikir. Apa sehati sepikir kita? Tujuannya hanya untuk Injil. Kerajaan surga nyata di bumi. Nggak lebih dari itu. Dalam hal apa saja jangan mencampur adukkan urusan pribadi, urusan keluarga, di dalam pelayanan, dalam kebersamaan kita jangan. Sehati sepikir, cuma satu pikiran kita, cuma satu hati kita. Yesus dimuliakan, orang mengenal Dia dan kerajaannya nyata. Amin. Kalau hanya itu saja yang ada, hidup ini indah. Yang nomor 2, dalam apa? Satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Bayangkan saudara, kalau ini ada, luar biasa.